Halo teman-teman, ini adalah pot yang berisi pohon apel Fuji. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Arjuna Gosong, aku tinggal di Blitar. Panas banget tempatnya ya, tapi kalau malam nggak terlalu dingin. Katanya nih ya, katanya itu pohon apel itu bisa hidup di tempat yang dingin. Jadi sebelum aku menanam dari biji ya teman-teman ya, itu sering diejek lah ya sama orang lain. Itu katanya yang bisa hidup itu cuma di batu, poncokusumo dan lain-lain. Katanya gitu. Makanya di Blitar nggak ada yang nanam gitu. Ya udah, aku uji coba. Bijinya aku tanam, ternyata nggak tumbuh ya, nggak tumbuh. Habis itu, nah bentar, ini kita buang. Jadi ternyata nggak tumbuh teman-teman. Nah setelah aku uji coba ya, jadi bijinya aku taruh di dalam tisunya aku basahin, kemudian aku masukin ke dalam kulkas ya. Tiba-tiba berkecambah, ya kan? Berkecambah. Setelah itu kan jadi kecambah ya, ada akarnya ya. Ditanam deh di sini, ya. Media tanamnya seperti ini, campuran tanah dan sekam bakar perbandingan 1:1. Oh ya teman-teman, kalau suka berkebun ya, terutama di pot kayak gini, subscribe ya teman-teman ya. Terus setelah itu tumbuh ya, tumbuh. Nah agak tinggi gitu aku potong, dia jadi bercabang dua gini. Karena aku suka ya tanaman kalau bercabang gitu ya, kelihatan kalau rezekinya tuh semakin banyak. Waduh. Ya iya sih, semakin banyak cabang kan semakin besar peluangnya gitu. Jadi intinya, kuasanya Gusti Allah itu lebih hebat daripada prasangka manusia. Terus ada juga nih yang bilang, katanya kalau tanaman itu ditanam dari biji itu selalu jelek. Itu juga salah teman-teman. Bukan gitu teorinya, tapi teorinya itu adalah berubah. Nah berubahnya itu bisa jadi baik, bisa jadi lebih jelek gitu. Jadi belum tentu hasilnya selalu jelek kalau ditanam dari biji. Nah kalian tahu nggak, bibit-bibit unggul itu didapatkan dari bibit bukan cangkok ya, bukan okulasi, tapi bibit dari biji ya. Jadi misalnya ya, teman-teman punya tanaman tuh apel A dan apel B ya. Kemudian itu disilangkan. Jadi bunga jantannya si apel A itu dipakai untuk menyerbuki putih di bunga betinanya si apel B ya. Lah nanti kan jadi buah. Nah, bijinya itu ditanam. Nah, dari sekian uji coba ya teman-teman ya. Jadi uji cobanya kan nggak cuma 2 pohon ya, banyak pohon. Nah, itu nanti bijinya ditanam semua. Nah, setelah itu dilihat mana sih yang paling unggul. Nah, setelah dapat bibit yang unggul, misalkan sampai 500 tanaman gitu ya. Nah, itu nanti paling yang dipilih cuma 5 atau sampai 10 gitu doang. Terus dites apakah buahnya lebat, kemudian apakah rasanya manis, apakah warnanya itu menarik. Kayak gitu, bibit unggul tuh dapatnya kayak gitu. Nggak jauh berbeda dengan stroberi. Stroberi itu kan juga gitu. Bibit-bibit yang unggul itu justru didapatkan dari biji, tapi dipilih nantinya. Jadi dites. Jadi seperti yang aku lakukan ini sebenarnya ngetes apakah nanti hasilnya bagus atau jelek. Nah, tes yang pertama adalah katanya pohon apel nggak bisa hidup di tempat yang panas. Nah, ini udah aku bantah. Ini buktinya, ya kan? Bahkan yang aku ngerti di daerah sini yang punya pohon apel ya cuma aku. Karena yang punya pikiran berani melawan arus ya kayaknya aku, terbukti dengan ini kan. Aku nanam pohon apel kan. Terlepas nanti berbuah atau enggak peduli. Yang penting kita usaha dulu. Kuasa Gusti Allah itu lebih hebat daripada doa orang satu dunia. Meskipun meskipun kamu diolok-olok sama orang satu desa, nggak akan mungkin. Kalau Gusti Allah berkehendak, tetap mungkin. Gitu, teman-teman. Yuk nggak usah terlalu berharap pada motivasinya manusia. Kita punya inovasi, kita jalan sendiri. Gitu. Ya kan? Uji coba aja dulu gitu. Oh, ada lagi deng yang punya pohon apel, temanku tak kasih satu karena dia pikirannya terbuka. Dia mulai cerdas. Asik. Nggak bercanda.
Ya udah gitu aja, makasih, bye bye.